Latar belakang terbentuknya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. 1. Letak strategis Nusantara. Nusantara berada di jalur maritim yang menghubungkan dua pusat peradaban besar dunia pada saat itu, India dan Tiongkok. Setelah ramainya jalur pelayaran melalui Selat Malaka, posisi geografis inilah yang menjadi pintu masuk utama bagi pengaruh budaya dan agama dari India. 2. Hubungan dagang. Para pedagang India yang berlayar ke timur tidak hanya membawa komoditas, tetapi juga agama dan budayanya. 3. Penyebaran agama. Adapun teorinya ada 3, yaitu Brahmana, teori kesatria, dan teori arus balik. Penyebaran agamanya melalui perdagangan, Brahmana, dan perkawinan. 4. Peran elit lokal. Ini adalah faktor kunci di mana para kepala suku yang berkuasa di Nusantara tertarik pada konsep dewa atau raja. Konsep ini memberikan legitimasi yang kuat dan sakral bagi kekuasaan mereka. Dengan menjadi raja bercorak Hindu-Buddha, kekuasaan mereka tidak hanya diakui secara tradisional, tetapi juga secara ilahi, sehingga memperkuat otoritas politik mereka atas wilayah dan rakyat. 5. Sinkretisme budaya. Hindu dan Buddha dianggap memiliki esensi yang sama, seperti yang tercantum dalam kitab Sutta Soma karya Empu Tantular. Pada dasarnya merujuk pada kesatuan spiritual, seperti pemujaan terhadap roh leluhur, contohnya di Bali yang memadukan ajaran Hindu India dengan elemen-elemen animisme, dinamisme, dan ritual pemujaan leluhur. 6. Faktor ekonomi politik. Perdagangan yang ramai membawa keuntungan ekonomi besar bagi pemimpin lokal. Keuntungan ini memungkinkan mereka membangun kekuatan militer, mengontrol wilayah yang lebih luas, dan akhirnya melahirkan kerajaan-kerajaan maritim yang kuat. Perkembangan politik dan pemerintahan. Sistem pemerintahan meniru India, raja dianggap titisan dewa. Kerajaan-kerajaan besar, Kutai, kerajaan Hindu tertua abad ke-14, Tarumanegara, terkenal Raja Purnawarman, Sriwijaya, pusat penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Mataram kuno, berkembang Hindu atau Sanjaya, dan Buddha atau Sailendra. Majapahit, kerajaan Hindu besar abad ke-14, dengan Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Struktur pemerintahan ada raja, pejabat, prajurit, dan rakyat. Perkembangan ekonomi dan perdagangan. Letak Indonesia strategis di jalur perdagangan internasional Hindia-Cina. Ekonomi berkembang lewat pertanian, perdagangan laut, pajak, dan upeti dari daerah bawahan. Sriwijaya berkembang karena menguasai jalur perdagangan Selat Malaka. Majapahit juga dikenal dengan perdagangan internasional hingga Malaka dan Filipina. Perkembangan sosial dan budaya. Agama Hindu-Buddha mempengaruhi sistem kasta. Meski tidak seketat di India, karya sastra seperti Kekawin Ramayana, Arjuna Wiwaha, Negara Kartagama, serta bangunan Candi Borobudur, Prambanan, seni ukir, arca, serta aksara Pallawa dan Kawi berkembang. Tradisi gotong royong tetap ada, berpadu dengan budaya Hindu-Buddha. Perkembangan agama dan ilmu pengetahuan. Hindu dan Buddha menjadi agama resmi kerajaan. Sriwijaya jadi pusat ilmu agama Buddha di Asia Tenggara. Mataram kuno mendirikan banyak candi dan pusat pendidikan agama, seperti ilmu pengetahuan astronomi, arsitektur, dan bahasa berkembang. Pengetahuan maritim pelayaran juga maju karena kebutuhan perdagangan. Penyebab keruntuhan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Perang antar kerajaan yang melemahkan kekuatan, seperti perebutan kekuasaan, perebutan jalur perdagangan, masuk dan berkembangnya Islam sejak abad ke-13 membuat Hindu-Buddha tergeser. Serangan dari luar, akhirnya kerajaan Hindu-Buddha runtuh dan digantikan kerajaan-kerajaan Islam.